Selamat pagi. Komen dari Pak Irwana Hamad. Saya 61 tahun. Wah, masih muda, Pak. Jos. Penggemar telur dan kopi. Nah, cocok nih. Dua-duanya nutrisi full. Ya, telur itu nutrisi, ada mikro, ada makro. Kopi itu mikronutrisi. Setiap tiap hari saya minum kopi. Bagus, saya juga minum kopi setiap siang. Setiap hari saya giling sendiri. Ya, kopinya giling sendiri. Jadi belinya utuh biji kopi sampai rumah digiling sehingga tidak ada campuran apa-apa. Ya kopi langsung digiling. Kalau anak saya lebih gila lagi, ditimbang dia setiap kali minum. Ada timbangannya, ukuran airnya berapa. Kalau saya enggak, kalau saya langsung direbus. Minum kopi. Maklum Prof, di Aceh banyak warkopnya. Sip, ya. Kalau seandainya 5 gelas minum kopi, 1 dikasih gula boleh. Masih wajar, masih bagus. Tapi kalau 5 gelas, 5-5-nya menggunakan gula dan manisnya luar biasa, nah itu yang harus dikurangi. Ya, karena pasti nanti akan kelebihan jadi trigliserid, kelebihan jadi cadangan energi di bawah kulit, akhirnya tahu-tahu badannya gemuk, tahu badannya mekar gitu. Karena apa? Karena banyakkan lemak. Tentang tiap hari saya minum kopi, mohon pencerahannya. Tidak masalah, Pak. 1 hari minum kopi, tidak masalah. Kalau saya minum kopi di atas, sekarang ini ya, jam 10.30 saya belum minum kopi. Saya minum kopi pasti di atas jam 12, saya minum kopi. Nah itu 1 gelas saya seruputin sampai sore itu. Manis, manis. Kalau saya harus manis. Saya pakai gula. Kadang saya pakai susu kental manis. Ya, jadi perbandingannya 1 gelas itu 1 saset susu kental manis. Kopinya 4 sampai 5 sendok kopinya. Sendok makan tuh. Jadi kental banget kopinya. Itu saya seperti itu. Nah, istri saya yang paling jagoan buat itu. Ya, itu minuman satu-satunya minuman manis yang saya minum selama ini, seumur hidup saya ini, yaitu kopi. Nggak masalah kopinya, karena kopi itu kan isinya mikronutrisi. Dia eh, bisa menjadi obat kopi itu. Makanya orang yang minum kopi rata-rata umurnya panjang-panjang. Orang yang minum kopi nutrisi tubuhnya terpenuhi. Orang yang merokok dan ngopi, dia bisa bekerja lebih gila daripada mereka yang makan sehari 3 kali. Omongan saya boleh dicek, bener enggak? Kenapa? Karena mereka full nutrisi. Kemarin COVID, orang yang merokok menyelamatkan dirinya lebih kuat, lebih hebat ketimbang mereka yang udah terbiasa makan jajanan, cemilan, cepul, ceplas. Itu mereka. 10 belum tentu 1 yang lewat orang yang merokok. 10 belum tentu 1 yang lewat orang yang ngopi. Tapi mereka yang terbiasa dengan jajanan, cemilan, 10, 11 ya, 7 di antara 10 lewat. 7 sampai 8 orang di antara 10 lewat. Itu dia. Jadi jangan salah loh. Kalau saya ini opini saya ya, opini saya dan asumsi saya ya. Jurnal tahun 1916 ya, jurnal tahun 1916 itu ada tujuannya untuk menyingkirkan populasi sebetulnya. Tujuannya itu. Jurnal 1916 yang dikeluarkan sama Harvard dan penelitinya dibayar 48.000 US zaman itu. Kalau sekarang ini 48.000 US itu setara dengan 4,8 juta mungkin. Ya, kalau dikonversi tahun 1916 dibandingkan dengan tahun 2025, bukan harga dolarnya yang dikonversi, tapi jumlah dolarnya waktu itu sama hari ini. Nah, itu yang dikonversi seperti itu. Ya. Nah, kamu bisa pikir-pikir sendirilah pakai logika kamu lah gitu. Jadi kalau siapa ini Pak Irwan minum kopi, apalagi kopi Aceh ya, enak banget. Saya pernah ke Aceh sekali ketika tsunami, ya, ketika saya ngurusin perbantuan NGO dari Jerman waktu itu. Saya ada di Aceh. Cuman saya lihat pekerjaannya tidak benar, saya balik lagi. Ya, banyak masalah-masalah yang terjadi dengan NGO-NGO itu. Orang-orang kita ini, maaf ya Bapak Ibu ya, sorry ini ya saya ngomong ya, orang-orang kita ini beragama tapi tidak punya akhlak. Bantuan-bantuan yang dari Jerman itu kebanyakan diberikan kepada
korban-korban itu habis dimakan sendiri, dikirim ke tempatnya mereka masing-masing. Ngeri, males saya, makanya saya pulang. Hati nurani saya tidak sesuai, makanya saya tidak mau terlibat lagi dengan yang begitu-begitu. Mereka memberikan bantuan tulus, sampai di sini diolah sama penerimanya. Aduh, itu. Sayang, saya bukan orang yang punya power untuk membinasakan mereka sih. Kalau saya punya wewenang penuh untuk membinasakan mereka, diberi alatnya, oh, satu persatu udah tak lewatkan semua mereka. Beneran, itu bantuan segitu banyaknya dari NGO itu, dari luar negeri itu, bukan untuk masyarakat. Sama seperti, maaf ya, pemilik-pemilik panti-panti itu yang mendapat kiriman-kiriman itu, persembahan-persembahan dari asrama-asrama yang mendapat persembahan-persembahan yang diperuntukkan untuk yang membutuhkan. Aduh, kadang-kadang ini kelemahan-kelemahan kita nih. Rakus, belum dipilihin untuk dirinya sendiri. Ya jangankan orang lain ya, orang-orang yang dekat sama saya pun begitu sampai saya maki-maki itu. Beneran, saya memaki-maki itu. Termasuk orang yang saya percaya pun begitu. Kejadian kemarin toh, istri saya menurunkan pakaian-pakaian yang di toko. Jadi dipilihin pakaian-pakaian yang di toko. Bagus-bagus, masih ada labelnya semua. Saya bilang ini pakaian ada 2 karung, ini dibagi-bagi buat karyawan gitu. Saya bilang begitu. Teman-teman yang mau lebaran dibagi-bagi. Apa orang kepercayaan saya? Jangan Pak. Itu nanti dikumpulin dulu, dipilih-pilih dulu buat kita-kita dulu. Waduh, Bu Ajingon. Ngeri banget itu. Saya langsung marah itu. Masih kurang tah kamu, saya bilang begitu sampai saya ngomong kalimat-kalimat, oh mah wes akeh susoi aja nyusah mana itu omongan saya itu. Ya itu ini intermezzo ya, karena saya melihat Aceh ini. Nah Aceh banyak 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 link saya untuk investasi. Pak Arif, Pak Dedi, Pak apa eh, Jaksa, Pak Jaksa siapa itu? Ya itu Aceh, terus ada Pak, Pak PDAM, Pak Danan, itu semua teman-teman saya di bisnis investasi kripto itu. Maulijar, Pak Maulijar, Jaksa yang di Aceh, itu teman-teman saya di investasi kripto. Oh mereka mereka tahu banget, ya mereka tahu banget sehingga mereka senang karena duitnya bekerja, ya duitnya bekerja dan aman. Kripto Pak, kripto. Emas sekarang nggak bisa, emas itu naik harganya karena inflasi, bukan karena asetnya, bukan harga asetnya benar-benar naik. Ya, buktinya apa? Buktinya emas sekilo zaman nenek moyang saya sama emas sekilo zaman sekarang sama, 4 mobil. Ya, emas 1 kilo zaman opa saya dapat 4 mobil Kijang. Hari ini emas 1 kilo juga sama, dapat 4 mobil Innova. Nah itu bukti nyata bahwa emas itu harganya melonjak bukan karena dia bisa menjadi aset, tapi penyeimbang inflasi itu emas gitu ya. Nah kalau kembali lagi ke Pak Irman ya, Irwana ya, yang paling penting telurnya dibanyakin. Makan telur 1 hari tidak ada masalah. Bohong banget kalau kamu dibilang makan telur bisulan, bohong. Bohong banget kalau makan telur kentutnya bau, bohong, bohong, itu tidak ada itu. Saya setiap hari makannya telur. Malah kalau kami makan telur itu tidak ada baunya, ya. Dan kulit bersih. Kenapa? Ya karena kamu kolesterolnya tinggi. Kolesterol tinggi, kulitnya pasti akan regenerasinya lebih cepat. Ya, yang membuat kamu kisut, keriput, dan jelek itu karena makananmu gula setiap hari. Tapi kalau makananmu telur, kulitnya kencang. Kulitnya kencang. Makan telur setiap hari kulitnya kencang. Karena apa ya? Karena makanan sel tubuh itu adalah kolesterol, asam amino, asam lemak, itu makanannya. Ya, sehat ya Pak. Umur 61, jos pokoknya. Ya. Nah, kalau makannya tambah ada racikan macinnya, burungnya berkicau terus itu. Enggak perlu obat kuat. Ya, minum racikan macin supaya burungnya berkicau. Ya, kurangi semua gula, tepung, gorengannya dibuang kalau bisa supaya burungnya berkicau. Sangkar burungnya itu riang gembira. Bener gak, Bro? Iya. Sama-sama gila.